Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Baru saja kita menyelesaikan pesta demokrasi di Republik tercinta kita ini. Semua masyarakat bertaruh harapan kepada para pemimpin mereka di semua level, mulai dari level kabupaten, provinsi, hingga kepada kursi RI 1. Semua itu merupakan sebuah drama dan memang sebuah hal yang tentunya sangat diharap-harapkan oleh negara yang tentunya memakai sistem demokrasi seperti negara Indonesia. Semua kubu pastinya ingin melakukan yang terbaik kepada pendukungnya masing-masing. Entah itu perempuan, laki-laki, anak-anak, tua, renta, jompo, semuanya, seluruh masyarakat tak kenal siapapun statusnya pasti memiliki harapan yang besar untuk para pemimpinnya yang tentunya akan memimpin secara bersamaan dengan bagaimana keputusan KPU tentunya. Nah, berbicara tentang pemilihan umum di Indonesia tentunya memiliki drama yang sangat panjang karena di tahun ini, di tahun 2024, kemudian kemarin 2019 tentunya pemilu kita atau sistem demokrasi kita sangat panas tentunya dengan presiden yang terpilih pada 2019 kemarin. Ada kecurangan lah, ada inilah dan seterusnya. Drama-drama semacam itu tentunya akan terus disaksikan di negara demokrasi, ya, semua negara yang bersistem demokrasi. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika kita melihat sejarah bahwa Indonesia ini sebagai negara yang demokrasi ketika mengadakan pemilihan umum ternyata ada yang paling demokrasi menurut catatan sejarah, yaitu pada tahun 1955 untuk pertama kalinya pemilihan umum diadakan di Indonesia. Kenapa dikatakan paling demokratis dan kenapa dikatakan paling aman? Ini akan kita coba kaji untuk episode kali ini. Ayo kita kaji bareng-bareng dan kita harus cintai demokrasi. Negara Republik kita tercinta Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Dan kira-kira 10 tahun setelah itu, tepatnya di tanggal 29 September tahun 1955, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia mengadakan pesta demokrasi atau pemilihan umum untuk pertama kalinya. Dan yang unik adalah para narasi-narasi yang tentunya bertebaran di mana-mana bahwa konon pemilu tahun 1955 ini adalah pemilu yang paling demokratis di Indonesia. Kok bisa seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, jadi pemilihan umum di tahun 1955 itu diadakan pertama kali di Indonesia untuk negara yang tentunya masih satu dekade umurnya. Banyak sekali tidak kestabilan politik sosial dimanapun di kawasan Indonesia pada waktu itu. Bahkan permasalahan yang paling mendasar pada tahun 1955 adalah banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf, yang melek huruf hanya beberapa persen saja. Kemudian di tahun itu, di tahun 1955, pemilihan umum itu diadakan 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena pada waktu itu yang dipilih adalah DPR, kemudian Dewan Konstituante. Karena pada waktu itu Indonesia masih ada Perdana Menterinya. Nah, yang DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955. Kemudian untuk Dewan Konstituante itu dilaksanakan sekitar 15 Desember tahun 1955. Nah, yang paling unik dalam pemilihan umum pada tahun itu adalah jumlah parpol yang berpartisipasi. Tahukah Anda berapa jumlah parpolnya? Tercatat bahwa sekitar 39 partai politik yang berpartisipasi pada waktu itu. Tidak hanya itu, ditambah lagi ada 23 ormas atau organisasi massa. Ditambah lagi dengan 29 calon perorangan. Jadi betapa demokratisnya dan betapa banyaknya peserta pemilu pada waktu itu.
dan angka tersebut hanya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian jika ditambah lagi dengan Dewan Konstituante yang dilaksanakan pada 15 Desember tahun 1955, maka jumlah parpol yang berpartisipasi pada waktu itu juga ya terhitung banyak juga ya. Dan yang paling demokrasi ya pada waktu itu, paling toleransi maksud saya adalah parpol pada waktu itu diizinkan untuk mengusung ideologi etnis, ideologi bangsa, ideologi agama, dan ideologi yang lain tanpa ada larangan apapun. Bahkan pada waktu itu PKI juga masih ada di situ. Dan pada waktu itu juga untuk konstituante sekitar 39 parpol ya. Kemudian untuk yang ormas itu 23 dan 29 adalah organisasi orang perorangan. Kalau di DPR-nya itu ada 34 parpol, 36 parpol maksud saya, dan 34 organisasi massa, kemudian ditambah 48 calon perorangan. Jadi silahkan ditotal saja jumlahnya itu. Nah, dan pada waktu itu Perdana Menteri yang masih memimpin di Indonesia adalah Bapak Ali Sastro Amijojo. Tetapi kemudian ketika pemungutan suara, Bapak Ali ini mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak Harahap ya, Baharudin Harahap pada waktu itu. Diganti oleh beliau ya, Baharudin Harahap. Entah kenapa beliau mengundurkan diri secara mendadak dan akhirnya digantikan oleh Bapak Baharudin Harahap. Kemudian suara terbanyak pada waktu itu diraih oleh PNI atau Partai Nasional Indonesia, kemudian ada Masyumi, ada NU, dan juga terakhir ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini menandakan bahwa pada waktu itu Indonesia memang betul-betul sangat demokratis. Banyak catatan sejarah yang mengatakan seperti itu. Karena selain parpolnya banyak, kemudian diadakan 2 kali, organisasinya banyak, yang jumlah perorangan juga banyak. Kemudian masih ada Perdana Menteri, dan ditambah lagi pada waktu itu para militer dan polisi masih diperkenankan untuk memberikan hak suaranya. Berbeda dengan era-era reformasi sekarang ya, di mana pada waktu itu semua elemen masyarakat tanpa pandang bulu diperbolehkan untuk mencoblos. Ya betul, Anda bisa membayangkan sekarang saja sangat ramai, apalagi zaman itu. Bagaimana kampanyenya, bagaimana banyaknya parpol, bagaimana banyaknya baliho di sana sini yang bertebaran. Ditambah lagi Indonesia masih belum sepenuhnya tertata rapi ya, terutama dalam sistem keamanan sosial dan seterusnya. Ya bayangkan saja, baru 10 tahun Indonesia merdeka mengadakan pemilu yang sangat besar. Bahkan untuk tahun 2000-an ke atas, tahun 1955 itu tentunya sangat besar. Bayangkan 36 parpol, kemudian itu beda lagi dengan yang DPR. Kalau yang DPR itu 39 gitu ya. Itu wah, belum lagi organisasi masyarakat, organisasi masanya ya pada waktu itu. Ya, ini merupakan hal yang sangat demokratis. Tetapi entah kenapa di era setelahnya, yaitu di era Orde Baru, hal ini tidak ditemukan lagi. Bahkan ada beberapa parpol yang memiliki suara cukup signifikan dan bisa ditebak pemenangnya siapa. Nah, pada tahun itu kalau kita flashback lagi, ya Indonesia barangkali memang patutlah untuk dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Entah siapa ketua pemilunya pada waktu itu, mungkin ada yang tahu, silakan komentar di kolom komentar ya. Jadi ya suasananya memang tidak sepanas sekarang ini. Kalau sekarang kan panas sekali. Dulu tuh nggak ada yang namanya istilahnya serangan fajar, nggak ada politik uang, murni hati nurani rakyat pada waktu itu, murni hasil pemikiran rakyat, tanpa intimidasi oleh kalangan siapapun, tanpa intervensi dari siapapun. Jadi murni betul-betul rakyat yang memilih. Nah, tetapi ada beberapa problem di tahun 1955 itu. Tepatnya di tanggal 4 Juni tahun 1960, Pak Karno itu ternyata membubarkan hasil pemilu tahun 1955 melalui dekret presiden.
Dan akhirnya Pak Karno pada waktu itu membentuk sendiri anggota DPR-nya dengan diangkat oleh Pak Karno ya. Dan entah kenapa itu bisa dibubarkan oleh Pak Karno hasil pemilunya, tetapi 5 tahun setelahnya, setelah 1960 itu terjadilah pemberontakan G30 SPKI yang tentunya ini sangat mengkhawatirkan, dan ya Indonesia tentunya kalang kabut pada waktu itu. Nah, kita kembali lagi kepada persoalannya. Jadi betapa indahnya ya di tahun 1955 itu. Organisasi massa sekarang itu memang banyak, tetapi entah bagaimana zaman dulu itu organisasi massa berkembang sedemikian rupa ketika Indonesia masih buta huruf dan melek huruf itu masih sangat sedikit. Berarti tingkat literasi masyarakat pada waktu itu sangat besar. Ya, Anda bisa bayangkan saja Pak Karno, presiden pertama kita, itu salah satu presiden polyglot di dunia. Konon beliau memiliki penguasaan bahasa lebih dari 4 bahasa ya. Apalagi bahasa Inggris dan bahasa Belanda dan bahasa Perancis, pastinya beliau sangat menguasai. Sangat polyglot lah pada waktu itu, sehingga masyarakat mungkin bisa terinspirasi dari beliau. Barangkali seperti itulah sharing kami atau sharing di video ini tentang pemilihan umum di tahun 1955 yang digadang-gadang adalah pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Mudah-mudahan negara kita, siapapun nanti pemimpinnya yang terpilih, bisa mengemban amanah dengan baik, bisa memajukan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, minimal dikurangi, pekerjaan melimpah, kemudian bahan pokok murah, dan mengurus apapun menjadi mudah. Kami titipkan bangsa ini kepada siapapun pemimpinnya nanti, mudah-mudahan bisa membawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik, dan Indonesia semakin jaya, dikenal oleh mancanegara, dan pastinya rakyatnya adil sentosa. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata dan keterangan yang kurang lengkap, silakan didiskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.